jadi aku bawa Harvey. Dan karena Harvey sudah mulai empati, jadi aku bawa alat-alat dan bahan untuk buat empati selama 2 hari di hotel. 3 ini adalah peralatanku. Ini adalah tas UV, yaitu tas untuk sterilisasi alat-alatnya. Ini cooler bag untuk membawa bahan makanan. Dan ini untuk bawa kukusan dan blender. Yuk kita unpacking. Di dalam UV bag-nya, oh ya, ini UV bag merek 59S dari Moimam. Oke, di dalam UV bag-nya aku taruh alat-alat. Ini alat-alatnya, ini pisau, sendok makan, saringan, sendok untuk ngambil bahan, botol ini bisa jadi gelas ukur, kotak makan, bisa digunakan untuk tempat makannya Harvey nanti. Jadi aku udah nggak bawa mangkok lagi. Ini tepung beras karena Harvey nanti akan makan bubur. Ya supaya praktis aku langsung bawa tepung beras organik. Terus extra virgin olive oil sebagai lemak tambahan di empasi Harvey. Oke, udah kosong ya. Nanti ini kita akan gunakan untuk sterilisasi alat-alat. Nah, sekarang kita buka cooler bag. Isinya bahan-bahannya. Oke, jadi aku kan traveling dari Singaraja ke Denpasar, which is itu sekitar 3-4 jam. Jadi aku bawa bahannya sedikit aja, karena juga cuma 3 hari. Dan karena 3-4 jam itu nggak terlalu lama waktunya, jadi aku sudah bawa dari rumah gitu. Nggak harus beli di Denpasar. Tapi kalau kalian mau, misalnya lagi traveling kemana gitu kan bisa belanja di supermarket setempat. Kalau aku sudah mendingan bawa dari rumah aja. Oke, yang aku bawa ini adalah tomat cherry. Ini dingin ya. Kita keluarin dulu deh es gelnya. Tomat cherry. Ini isinya daging sapi yang udah di blender, lalu dibulet-buletin. Kaldu ayam kampung. Dan kita masukkan ke kulkas dulu es gelnya sama kaldunya. Yang akan kita pakai 1 blok kaldu doang dan tomat cherry. Kita masukin bahan-bahannya ke dalam kulkas. Oh ya, anyway, karena kulkasnya ini tidak ada freezernya, jadi ice gelnya itu pasti akan melembek. Tapi nggak apa-apa karena aku nggak akan pakai ice gel itu lagi. Jadi optional aja buat kalian yang akan menggunakan ice gel itu lain kali, bisa titip ke resepsionis untuk ditaruh di freezer supaya keras tetap ya. Oke, sekarang kita buka peralatan utama untuk mengkukus dan memblender. Di sini aku pakai tasnya dari OO New ya, tapi aku nggak bawa OO New-nya. Kenapa? Karena OO New-nya lagi kehilangan karet gitu. Jadi aku bawa yang punyanya Emily aja nih. Ini adalah kukusan dari Emily. Ini juga praktis banget, makanya aku cukup terbantu. Nah, kebetulan banget aku punya blender kecil dari Xiaomi ini ya. Ini aku rasa merek apa aja banyak sih yang punya blender sejenis. Yang sangat handy. Ini juga baterai ya, nggak perlu colok-colok. Nah, Emily ini perlu colok-colok, jadi aku tetap bawa kabelnya. Oke. Kita buka ya.
Sebenarnya di Emily ini sudah ada satu lagi ya, ada satu lagi yang kecil wadah stainlessnya, tapi aku nggak bawa. Jadi ini tutupnya, ini wadah stainlessnya, ini tempat untuk taruh air untuk mengkukus ya. Jadi awalnya kita mulai dulu dengan memasukkan bahan-bahan ke wadah stainless. Oke. Kita mulai dengan tepung beras, karena aku buat untuk 1 hari, yaitu 2 porsi makan, jadi aku pakai 2 sendok makan. 1. BTW ini udah dicuci dan udah dipanasin juga, sudah disterilisasi juga tadinya. Dagingnya, ini dagingnya kita bagi 2 aja. Jadi 1 porsi makan kira-kira segini ya. Ini deh. Nah, itu untuk 2 kali porsi makan. Ini buat besok. Tomat cherry ini nanti dimasukkan 15 menit terakhir. Ini nanti aja. Kaldu masukin dulu, ini kira-kira 40 ml kaldu. Kita masukin dulu. Dia kental karena dingin. Kaldu. Oke, tadi sisa dagingnya sudah kita masukin kulkas. Now untuk bikin bubur kita tambahkan air ya. Biasanya kalau aku masak 1 sendok beras dengan 80 sampai 100 ml air. Tadi kita udah masukin kaldunya sekitar 40 ml. Jadi karena ini 2 sendok beras, aku mau rencananya 160 ml air in total. Tapi karena sudah masukin kaldu kira-kira 40 ml, jadi kita tambah 120 ml lagi ya. Jangan lupa untuk sedia air yang banyak kalau rencana traveling buat Empasi. Oke, aku pakai botol aja. 120. Hop. Sisakan kira-kira. Ya. Tomat cherry-nya kita nggak masukin sekarang. Tomat cherry nanti 15 menit terakhir. Karena kita akan masak ini selama 30 menit. Lalu diaduk-aduk-aduk. Nah, sekarang untuk memasak bubur itu memerlukan waktu 30 sampai 40 menit. Ya, kita masukin saat ini. Udah, pencet yang ini ya. Oke. Jadi untuk memasak bubur itu butuh waktu 30 menit. Tapi kalau aku akan memasaknya bagi jadi 2 gitu. Jadi 15 menit aku stop, lalu aku masukin ke blender dulu, aku blend, lalu aku kukus untuk melanjutkannya lagi 15 menit lagi. Jadi kita sekarang hidupin timer sekitar 15 menit ya. Oke, alasannya kenapa aku 15 menit kukus, lalu di blend, lalu dikukus lagi 15 menit. Alasannya adalah sebelum dimasukkan ke blender, aku tambahin tomat cherry dulu. Jadi tomat cherry-nya aku buka, terus aku keluarin dulu batu-batunya, terus masukin juga ke blender bersamaan dengan buburnya dan dengan bubur dagingnya.
Jadi tomat cherry itu kan nggak perlu terlalu lama ya dipanasin. Jadi setelah tomat cherry-nya dimasukkan ke blender, baru aku masak lagi. Oke, sekarang kita sterilisasi kotak makan dan sendok sebelum makanannya matang. Oke, aku bakal tunjukin UV bag yang super berguna ini ya, dan gampang banget. Jadi aku nggak perlu nggak perlu bikin air panas terus direndam air panas. Kenapa? Nanti ya aku jelasin ya kenapa aku nggak suka bikin air panas terus siram-siram kotak makan dan peralatan makannya. Nanti aku ceritain. Oke, sekarang kita sterilisasi dulu. Jadi ini sudah dicuci. Aku bawa sabun dari rumah dan busanya, sabun cuci piringnya. Udah aku cuci, tinggal aku sterilisasi. Jadi aku cuci, lalu aku bilas air dulu, lalu sekarang aku sterilisasi. Bilas air matang maksudnya ya. Sterilisasinya. Kita masukin aja, taruh nih peralatannya ke dalam. Sendok. Nah, sekalian juga ininya deh, botol minumnya. Sekalian ya. Kita tutup. Di resleting. Jadi dia ini nggak pakai colok-colok ya, sudah ada baterainya. Sebelum aku berangkat, jadi dari rumah ini sudah aku cas dulu untuk memastikan aku nggak kehabisan baterai di tengah jalan. Kalaupun nanti habis, gampang kok ini pakai charger Android yang micro USB juga bisa. Oke, jadi kita langsung tekan aja. Tada! Ini 59S artinya 59 second atau 59 detik. Jadi dia itu sudah terbukti kurang dari 1 menit saja membunuh 99% bakteri. Oke, ini kalau lagi berkedip-kedip gini tandanya lagi bekerja ya. Cuma 1 menit aja ya, kita tunggu aja deh. Sekarang aku mau jelasin kenapa aku nggak suka steril dengan air panas yang dibuat dari sini. Ya, ini dapat dari hotel. Nih, lihat ya baik-baik ya. Tuh. Lihat betapa kotornya. Ini adalah kerak yang sudah tersimpan dan ini susah banget dibersihkan. Aku nggak mungkin bisa bersihin yang kayak gini ya nih. Dan kalau ini dikasih air, di dalamnya dikasih air, kerak-kerak ini akan ngambang, bentuknya putih-putih gitu. Ini sih menjijikan banget. Bukannya makin steril malah makin jijik ya. Oke, jadi ini udah 15 menit. Kita matikan dulu ya. Hati-hati ya, di sini tuh ada uap panas. Masih 15 menit ya. Kurang lagi 15 menit. Siapin tomat cherry-nya. Aku bawa tomat cherry sendiri dari rumah dan ini udah dicuci. Dan aku bawa pisau juga. Ini udah semua ya. Jadi kalau kamu punya food maker kayak Oonyo atau Philips ya, boleh pakai itu yang memang udah ada steamer sekaligus blendernya. Kalau aku punya juga, cuman memang lagi nggak bisa dibawa kan, jadi aku bawanya yang terpisah ini aja. Oke, fine, udah lembut banget nih kayaknya. Supaya turun semua dulu. Oke.
masukin. Masukin lagi untuk dimasak lagi 15 menit ya. Kita masak sekali lagi ya, 15 menit ya. Terus ini lagi. Jangan lupa di push. Nangis deh Harvey. 15 menit. Oke, jadi ini udah selesai. 15 menit sudah selesai. Totalnya 30 menit ya. Kita buka deh. Ini sekarang kita pindahkan satu porsi makan. Oke. Jadi satu porsi makan aku kasih kira-kira segini dulu ya, nggak terlalu banyak. Terus kita coba sedikit aja, kira-kira 1 sendok aja. Extra virgin olive oil. Nah, sisanya kita biarkan aja di sini, di kotaknya. Untuk lagi. Biarkan di sini. Kalau sudah dingin boleh ditaruh di kulkas dulu. Jadi nanti sore kita angetin lagi. Ayo sekarang kita kasih makan Harvey. Are you hungry? Let's eat. Ah. Hap. Hap. Nyam.